Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua dan Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Terkhususnya untuk sahabat PPG yang sedang melaksanakan PPG tahap 1 di tahun 2025 ini. Nah, di video kali ini aku mau berbagi mengenai PPG 2025. Nah, langsung aja di sini aku udah buka ruang GTK. Kemudian di sini kita pilih sertifikat pendidik menunya ya teman-teman. Nah, untuk modul yang ada di sini di sertifikasi pendidik ini ada 3. Yang pertama itu pembelajaran mendalam dan asesmen, yang kedua pembelajaran sosial emosional, dan yang ketiga filosofi pendidikan dan pendidikan nilai. Ini udah ada topik 4 topik, ini 3 topik, minimal harinya juga sudah ada di sini. Nah, karena aku memilih pembelajaran mendalam dan asesmen umum untuk yang pertama, maka untuk modul lainnya masih terkunci dan akan terbuka pada 13 Juni setelah 8 hari gitu ya teman-teman. Nah, untuk pembelajaran mendalam dan asesmen di sini terdiri dari 4 topik. Yang pertama itu menerapkan prinsip understanding by design, kedua merancang pembelajaran berdiferensiasi, yang ketiga menerapkan pendekatan teaching at the right level pada pembelajaran, yang keempat yaitu menerapkan pendekatan culturally responsive teaching pada pembelajaran. Nah, ada 4 topik yang harus kita selesaikan. Di masing-masing topik ini ada materi yang akan kita pelajari, kemudian ada video juga. Dan seperti ini ya teman-teman, setelah semua materinya kita pelajari, kemudian ada aksi nyatanya juga. Ada latihan pemahamannya yang akan kita jawab. Dia terdiri dari 10 soal masing-masing untuk latihan pemahamannya di masing-masing topik. Nah, setelah latihan pemaham, yang selanjutnya yaitu mengisi cerita reflektif di masing-masing topik pada modul 1 ini. Nah, ini merupakan topik yang pertama, menerapkan prinsip understanding by design pada pembelajaran. Nah, untuk latihan pemahamannya ini ada 10 soal ya teman-teman. Ini diantaranya. Ini karena aku udah selesai. Kemudian untuk cerita reflektifnya juga seperti itu. Ada pertanyaan seperti ini ataupun perintahnya. Bapak Ibu Guru sebelum melanjutkan pembelajaran ke topik 2, refleksikan apa yang sudah Bapak Ibu Guru pelajari pada topik 1. Ceritakan bagaimana prinsip UBD, Understanding by Design, dapat membantu Bapak Ibu Guru dalam merancang pembelajaran yang efektif dan apa tantangan yang dihadapi. Nah, ini diisi ya teman-teman, refleksinya sesuai yang diminta. Nah, kalau misalkan udah selesai di topik yang pertama, lanjut lagi ke topik yang kedua. Seperti halnya tadi, ada beberapa yang harus kita selesaikan materinya, kemudian ada video juga, sampai latihan pemahaman dan cerita reflektifnya. Begitu juga untuk topik yang ketiga dan keempat, dan ini udah selesai semua ya teman-teman, karena ini udah centang, itu tandanya udah selesai. Begitu juga dengan post-testnya. Di sini ada 3 bagian post-testnya, masing-masing dia ada 5 soal, dan setiap soal itu seperti ini ya teman-teman. Dan dia itu masing-masing jawabannya itu ada poinnya, mulai dari 1 yang terendah sampai 5 yang tertinggi. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk PPA 1-nya atau post-test yang pertamanya, ini ada 5 soal. Nah, bobot nilainya ini masing-masing. Nah, bisa teman-teman lihat. Ini jawaban aku ya, yang udah aku jawab. Nah, ini teman-teman. Untuk untuk yang PPA umum 1-nya atau post-test yang pertamanya, poinnya 24. Post-test yang kedua 25. Post-test yang ketiga 25. Ini nilai yang aku peroleh. Selanjutnya setelah post-test selesai, selanjutnya kita akan membuat jurnal pembelajaran. Nah, kita lihat dulu ya teman-teman, seperti apa sih yang diminta di jurnalnya ini. Nah, jurnal pembelajaranku, pilihlah 1 aksi nyata terbaik versi Anda untuk diunggah di jurnal pembelajaran. Aksi nyata terbaik versi Anda bisa berarti Anda lebih yakin atau puas dengan aksi nyata tersebut,
Anda lebih senang dengan aksi nyata tugas tersebut, Anda lebih bisa memaknai aksi nyata tersebut. Tidak ada benar atau salah dalam memilih aksi nyata, selama aksi nyata tersebut terbaik versi Anda. Ketentuan mengunggah jurnal pembelajaran ini ada ketentuannya teman-teman, jadi diharapkan sesuai dengan yang diminta. Yang pertama, menyertakan salah satu dokumen aksi nyata dari pilihan berikut. Rancangan pembelajaran yang dipilih berdasarkan prinsip understanding by design atau pembelajaran berdiferensiasi atau teaching at right level atau culturally responsive teaching. Nah, berarti ini kita pilih salah satu ya teman-teman rancangan pembelajarannya. Kemudian refleksi dan umpan balik dari rekan sejawat. Nah, di sini di jurnal tersebut ada ya memuat semua yang diminta. Kemudian rencana pelaksanaan layanan RPL ini biasanya untuk bimbingan konseling. Bentuk penugasan lainnya dari aksi nyata. Kemudian yang kedua, dokumen dibuat dalam format PDF maksimal 10 MB. Kemudian penamaan dokumen, nama mahasiswa, NIM, judul aksi nyata. Nah, ini udah ada format dokumennya ya teman-teman. Karena ini cuma satu ya, otomatis ini yang akan kita pilih. Nah, aku mendapatkan beberapa contoh sih dari teman-teman piloting sebelumnya untuk jurnal pembelajarannya. Aku ngambil topik 2, merancang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, seperti hal yang dibilang tadi, kita memilih salah satu antara 4 topik di modul 1 itu. Understanding by design atau pembelajaran berdiferensiasi atau pendekatan the right level. Kemudian yang terakhir yaitu cultural atau budaya. Nah, kita ambil topiknya salah satu, kemudian kita bikin jurnalnya. Nah, di jurnal itu memuat yang pertama ada materi mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Seperti itu ya teman-teman. Tujuan dan manfaat pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian ada lagi prinsip-prinsip kunci. Ini materi mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di selanjutnya, tadi kan udah diminta juga aksi nyatanya ya teman-teman. Diferensiasi dalam pembelajaran. Nah, di sini seperti apa kita laksanakan berdiferensiasi itu di dalam kelas. Nah, ini yang udah dibikin teman aku. Ini kan berdiferensiasi berdasarkan kemampuan siswanya. Nah, ada ini modul ajarnya disertakan. Itu mulai dari tujuan pembelajaran sampai asesmen dan segala macamnya, lampirannya udah di sampai asesmennya juga dilampirkan di sini. Pokoknya satu modul penuh ya teman-teman. Dokumentasi, kemudian refleksi peserta didik, kemudian refleksi kita tentunya mengenai ini. Umpan balik rekan sejawat, ini yang diminta tadi sesuai yang tadi ya teman-teman di jurnalnya. Itu ya teman-teman sesuai dengan yang diminta. Nah, kurang lebih ya sama ya yang dibikin teman aku. Nanti itu yang akan aku pedomani, bukan copy paste ya, tapi aku pedomani strukturnya seperti itu. Karena ini udah diterima ya, udah divalidasi tahun lalu, udah lulus juga. Nanti itu setidaknya kalau nggak 100% betul ya mendekati gitu. Nah, ini dipilihnya tadi pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian udah ada ya modulnya di sana. Kemudian ada refleksinya, ada umpan balik dan dari rekan sejawat juga. Nah, itu teman-teman. Nah, teman-teman, demikian informasi mengenai jurnal pembelajaran modul 1 PPG tahun 2025 di tahap 1 ini. Semoga kita semua sukses, berhasil menyelesaikan PPG ini dengan lancar, dengan baik, dan mendapatkan hasil yang baik juga. Nah, terima kasih bagi teman-teman yang udah nonton video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.